Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Sabrina Nadia dalam acara Good News. Di sini saya akan menyampaikan laporan pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada tanggal 29 November 2024, yaitu tentang memahami kondisi jurnalisme di Indonesia dan dunia serta peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis. Materi yang pertama yaitu kondisi jurnalisme di Indonesia. Sejarah perkembangan jurnalisme di Indonesia. Sejarah persurat kabaran di Indonesia bermula pada masa kolonial Belanda dan telah mengalami berbagai perubahan dan tantangan sepanjang waktu. Poin yang pertama, masa pendudukan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1615 atas perintah Jan Pieter van Zoon diterbitkan Memoires der Noveles yang masih ditulis dengan tangan. Dapat dikatakan inilah surat kabar pertama di Indonesia yang masih dalam masa penerbitan pemerintahan VOC. Namun pada tahun 1688 saat mesin cetak pertama tiba di Indonesia, dari Belanda diterbitkan surat kabar tercetak pertama yang berisi ketentuan-ketentuan perjanjian antara Belanda dengan Sultan Makassar. Poin yang kedua, masa pendudukan Jepang. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II, praktik jurnalisme mengalami perubahan signifikan karena pemerintahan militer Jepang menerapkan kontrol yang ketat terhadap media dan informasi. Saat itu surat kabar, majalah, dan stasiun radio dikendalikan oleh pemerintah pendudukan Jepang atau kelompok kolaborator mereka. Berita dan informasi yang dipublikasikan harus disetujui oleh sensor militer Jepang dan harus sesuai dengan narasi propaganda mereka. Poin yang ketiga, era perjuangan kemerdekaan. Meskipun kegiatan jurnalistik di Indonesia diawali oleh Belanda, beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia menggunakan kewartawanan sebagai alat perjuangan. Di era-era inilah Bintang Timor, Bintang Barat, Java Bode, dan Medan Priai terbit. Rito Hadisurjo atau Raden Djoko Mono, pendiri Medan Priai yang sejak 1910 berkembang menjadi harian sebagai pemrakarsa pers nasional. Artinya beliaulah yang pertama kali mendirikan penerbitan yang dimodali modal nasional dan pimpinannya orang Indonesia. Poin yang keempat, era Orde Lama. Selama periode Orde Lama di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1945 hingga awal 1960-an, pers mengalami berbagai perubahan dan tantangan. Pada masa Orde Lama, pers mengalami kendali yang ketat dari pemerintah. Hal ini terutama terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, di mana kebebasan pers dibatasi oleh konsep demokrasi terpimpin yang menganjurkan pengendalian pemerintah terhadap berita dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Poin yang kelima, era Orde Baru. Selama periode Orde Baru di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, pers juga memiliki tantangan tersendiri. Pemerintah Orde Baru menerapkan kontrol yang sangat ketat terhadap media, termasuk surat kabar, majalah, dan siaran radio dan televisi. Fungsi Dewan Pers tidaklah efektif. Hal itu terlihat jelas ketika pemberedelan 1994. Meskipun ironisnya, banyak anggota dari Dewan Pers yang menolak pemberedelan, namun pemberedelan tetap dilaksanakan. Poin yang keenam, era reformasi. Era reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998 setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Periode ini ditandai dengan perubahan politik, sosial, dan ekonomi yang signifikan, termasuk dalam bidang pers dan media. Selanjutnya, perkembangan jurnalisme saat ini.
Kegiatan jurnalisme terkait erat dengan perkembangan teknologi publikasi dan informasi pada masa 1888 hingga 1900. Kemajuan publikasi jurnalistik yang paling menonjol mulai digunakannya mesin cetak cepat sehingga deadline penulisan berita bisa ditunda hingga malam hari dan mulai munculnya foto di surat kabar. Pada tahun 1920-an, surat kabar dan majalah mendapatkan pesaing baru dalam pemberitaan yaitu radio berita. Namun, media cetak tidak sampai kehilangan pembacanya karena berita yang disiarkan radio lebih singkat dan sifatnya sekilas. Baru tahun 1950-an, perhatian masyarakat sedikit teralihkan dengan munculnya televisi. Materi yang kedua, kondisi jurnalisme di dunia. Kebebasan pers global di sistem pemerintahan demokratik dan otoritarian. Kebebasan pers sangat bergantung pada sistem pemerintahan yang ada. Di negara demokratis seperti Norwegia, Swedia, dan Finlandia, kebebasan pers dilindungi. Hukum dan media berperan sebagai pengawas kekuasaan. Sebaliknya, negara otoritarian seperti Tiongkok, Rusia, dan Iran membatasi kebebasan pers melalui sensor, pengawasan digital, dan intimidasi terhadap jurnalis, menciptakan informasi yang terdistorsi. Selanjutnya, ada perbandingan kebebasan pers di negara-negara demokratik dan otoritarian. Kebebasan pers di negara demokratis dan otoritarian menunjukkan perbedaan mencolok. Di negara demokratis, kebebasan pers dilindungi oleh konstitusi seperti Norwegia, Swedia, dan Finlandia, di mana wartawan dapat bekerja tanpa intimidasi dan memainkan peran penting dalam mengawasi pemerintahan serta membentuk opini publik. Di sisi lain, negara otoritarian seperti Tiongkok, Rusia, dan Iran sangat membatasi kebebasan pers dengan sensor ketat, pengawasan digital, dan undang-undang represif, menjadikan media sebagai alat propaganda pemerintah. Materi yang ketiga, konsep dan peran jurnalisme investigasi. Berdasarkan karakteristiknya, jurnalisme investigasi memiliki langkah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, subjek investigasi. Yang kedua, hipotesis riset. Yang ketiga, sumber sekunder. Yang keempat, pikiran dokumentatif. Yang kelima, narasumber. Yang keenam, teknik riset. Yang ketujuh, mengorganisir informasi dan menulis ulang. Yang kedelapan, berpikir wisdom atau bijaksana. Selanjutnya, nilai-nilai etis atau etika dalam jurnalisme investigasi. Etika jurnalisme adalah cabang etika khusus atau etika terapan yang melakukan analisis dan evaluasi terhadap nilai, prinsip, dan norma moral yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jurnalis atau wartawan, seperti pernah dikemukakan oleh SDR Stanley. Persoalan etika mengemuka bagi para jurnalis atau wartawan manakala kepentingan negara atau nasionalisme, kepentingan pemodal atau tiras terjual, kepentingan rakyat atau informasi yang benar, dan idealisme wartawan atau sikap independen dan jujur di lapangan kerap bertempur. Materi yang keempat, peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis. Yang pertama, sebagai pengawas kekuasaan. Mekanisme pengawasan kekuasaan oleh jurnalisme investigasi, dampak nyata pengawasan jurnalisme investigasi terhadap kekuasaan. Poin yang kedua, mengungkap kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, dan kejahatan korporasi. Mengungkapkan kasus korupsi, metode dalam investigasi korupsi, dan dampak pada reformasi institusi. Mengungkap pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, studi kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan global, dan peran dalam menekan tanggung jawab hukum. Mengungkap kejahatan korporasi, teknik investigasi dalam mengungkap kejahatan korporasi, dan dampak pada regulasi dan kesadaran publik.
Tantangan dalam mengungkap kasus-kasus ini, tekanan dari pemangku kepentingan, minimnya dukungan publik dan keterbatasan pendanaan dan kesulitan mengakses informasi. Materi yang kelima, masa depan jurnalisme di era digital. Poin yang pertama, artificial intelligence atau AI dalam jurnalisme, ancaman atau peluang. Berikut ini adalah hasil penelitian terkait ancaman dan peluang AI yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Dwork et al. Pada tahun 2016 mengungkapkan adanya ancaman terhadap privasi yang terkait dengan penggunaan AI dalam pengumpulan dan analisis data pribadi. Studi yang dilakukan oleh Frey dan Osborne pada tahun 2017 menyoroti ancaman terhadap tenaga kerja manusia yang disebabkan oleh perkembangan AI. Penelitian yang dilakukan oleh Rajkumar et al. Pada 2019 menyoroti potensi besar AI dalam meningkatkan diagnosa medis dan perawatan kesehatan. Studi yang dilakukan oleh Luo et al. Pada tahun 2020 mengungkapkan peluang yang signifikan dalam penggunaan kecerdasan buatan AI dalam pengembangan energi terbarukan. Poin yang kedua, model pendanaan alternatif untuk mendukung jurnalisme independen. Yang pertama, pendanaan berbasis sumbangan atau crowdfunding. Yang kedua, pendanaan dari lembaga filantropi. Yang ketiga, langganan langsung atau subscription based model. Yang keempat, pendanaan oleh media berbasis komunitas. Yang kelima, model periklanan alternatif. Yang keenam, pendanaan oleh pemerintah, tapi dengan pembatasan. Yang ketujuh, model keanggotaan atau membership. Sekian laporan jurnal pembelajaran hari ini. Kami akan terus memantau dan memberikan update terbaru. Tetap semangat, terus belajar, dan sampai jumpa di laporan berikutnya.